go! Nah, viewers, kita sudah sampai. Hari ini it was a good ride. Hari ini kami dapat sekitar 50 km dan jalurnya di dalam kota. Nah, sekarang setelah selesai sepeda, biasanya kita stretching dulu dan kemudian kita akan segera kembali ke rumah masing-masing. Jadi sebaiknya kalau setelah olahraga bersepeda itu tidak kumpul-kumpul dulu untuk sementara waktu sampai dengan nanti waktunya memungkinkan kembali. Nah, viewers, thank you sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Mudah-mudahan membuat kalian para viewers juga semangat untuk terus berolahraga, apapun olahraganya. Yang penting jangan lupa untuk bergerak dan beraktivitas fisik supaya tubuh kita tetap sehat dan tidak mudah sakit. Oke? Yuk, pamit dulu teman-teman ya. Sampai ketemu. Bye. 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 Hai viewers. Nah, kalian mungkin ingin tahu ya, kalau yang tadinya belum bisa bersepeda, gimana sih prosesnya sampai kita itu bisa lancar naik sepeda atau mengejar kecepatan tertentu. Saya juga bukan cyclist yang sudah lama. Saya mulai bersepeda itu sekitar bulan Januari tahun ini, Januari 2020. Nah, awalnya memang bersepeda itu kita membutuhkan latihan untuk balance. Ingat, sepeda itu ada beberapa macam. Ada sepeda lipat atau seli. Seli itu enak karena dia praktis, jadi bisa dilipat dan dibawa kemana-mana. Terutama kalau kita transport ke tempat lain seperti naik pesawat atau naik kereta, itu sangat memudahkan. Kemudian ada jenis road bike yang seperti ini. Road bike ini seperti namanya, tentu yang diutamakan itu sebetulnya adalah kecepatan. Jadi dia bentuknya itu agak lebih aero. Aero itu artinya tipis dan mudah untuk berjalan dengan cepat karena dia tidak terlalu melawan angin. Nah, bentuknya seperti ini stangnya. Ini adalah road bike. Kemudian ada lagi MTB, mountain bike. Dan di antara road bike dan mountain bike itu ada yang namanya sepeda gravel. Sepeda gravel itu tidak semantap mountain bike ya, dalam arti kalau mountain bike itu bisa untuk terrain yang lebih sulit, naik gunung, kemudian yang becek-becek, yang berlumpur. Kalau gravel di antaranya. Kalau untuk road bike, tidak semua jalur itu cocok untuk road bike. Biasanya paling enak memang di road, jadi di jalan-jalan yang smooth. Nah, kemudian dari road bike juga masih banyak lagi jenis-jenisnya, tapi kurang lebih itu lebih ke arah aksesoris dan kelengkapannya. Contohnya apa? Misalnya kalau dari jenis remnya, ada yang jenis disc brake, ada yang jenis rim brake. Kalau rim brake itu yang ada di bagian atasnya seperti ini. Nah, itu sebetulnya sih ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi biasanya kalau yang disc brake itu yang lebih baru, jadi lebih mudah untuk direm, tidak terlalu menggunakan usaha. Dan kemudian sepeda ini juga ada kelengkapannya, misalnya cyclocomp nih. Jadi ini komputer untuk sepeda. Sebetulnya untuk sensor kecepatan, sensor cadence atau perputaran roda, kemudian juga bisa menghitung kecepatan rata-rata kita, elevasinya, dan juga dilengkapi dengan GPS. Bisa membantu untuk menunjukkan jalan. Dan di sini tadi mungkin viewers sudah lihat, kami juga sempat minum. Kita harus selalu bawa minum karena untuk olahraga pastinya membutuhkan hidrasi yang cukup. Nah, ini tempat minum ada yang 1, ada yang 2 buah,
Dan kemudian yang juga bisa berbeda-beda adalah ini namanya pedal. Pedalnya dilengkapi dengan cleats. Jadi ada ceklekannya gitu ya antara pedal ini dengan sepatu. Ini biasanya kalau nanti sudah mulai lancar bersepeda dengan sepatu biasa, kita bisa menggunakan cleats. Menggunakan cleats itu kelebihannya apa? Yang pertama, posisi kita akan lebih mantap di atas pedal, dan yang kedua, biasanya bisa lebih cepat karena perputarannya itu akan terbagi antara kiri dan kanan, dan kita tidak hanya mendorong ke bawah, tapi juga ada suatu kesinambungan antara perputaran ke depan dan ke belakang. Tinggi sadel ini juga sangat berpengaruh. Tinggi sadel ini harus disesuaikan supaya kita bisa mendapat perputaran tekanan kaki yang baik pada pedal. Ingat, sadel itu ada beberapa macam loh, dan untuk kita nih cewek-cewek, kita juga perlu memilih sadel dengan baik. Yang ideal tentunya kalau kita melakukan bike fitting. Bike fitting itu artinya semua diukur dan disesuaikan dengan posisi dan kelenturan tubuh kita. Tapi untuk sadel ini sendiri, ada sadel yang umumnya untuk laki-laki dan ada yang dikhususkan dibuat untuk perempuan. Seperti sadel saya ini adalah sadel yang sebetulnya dirancang untuk perempuan supaya lebih nyaman menggunakannya. Dan juga perempuan itu biasanya tulang panggulnya, apalagi yang sudah pernah hamil dan melahirkan, biasanya agak lebih lebar sedikit sehingga dia menjadi lebih nyaman. Sadel pada umumnya itu dibuatnya lebih ke arah cowok ya, karena lebih banyak cowok-cowok yang bersepeda awalnya. Tapi sekarang cewek-cewek juga banyak banget yang bersepeda dan jago-jago loh. Buat para cewek-cewek, ayo dong kita tambahin lagi nih orang-orangnya yang bersepeda kan. Sudah semakin banyak, sudah semakin seru, makin kita kumpulkan suara cewek-cewek di jalan. Wow, ya berisik deh. Dan semangat semuanya cewek-cewek bergabung sama WCC Indonesia. Ya, ayo semua perempuan-perempuan Indonesia, kalian pasti bisa. Jangan mau kalah dengan laki-laki. Halo, jadi cewek-cewek jangan putus asa. Ini ternyata olahraga sepeda. Seru banget, kardio buat kardio, umur berapapun bisa, kayak mengingat masa kecil ya. Cuma ini lebih harus lebih strong lagi. Cuma gara-gara naik sepeda ini jadi tambah semangat karena bisa targetin kecepatan, bisa targetin distance. Terus yang seru sekarang makin banyak cewek naik sepeda. Jadi cewek-cewek yang tertarik naik sepeda, yuk ikutan. Karena community-nya kita pengen build semakin lama semakin ramai supaya kita semuanya hidup aktif, stay active, stay healthy. Ya. Jadi kita semua bisa have fun bareng. Yuk ikutan naik sepeda, join kita semua.